محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأعوال المغتنمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحق غير منفاسمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kurang kedengeran tadi suaranya. Ngantuk ya Bu, habis masak Bu. Oh udah kenceng ya Bu. Protes tapi ya. Habis masak kira Ibu ya, ngantuk Bu ya. Ini enaknya tidur, paling enaknya habis ya kan, habis sahur perut penuh, gimana bisa ngantuk? Ngantuk kan? Iya, paling enak ngantuk ini, paling enak tidur ya. Ibadah lagi paling enak, tidurnya ibadah Ibu ya. Iya, saya ulangi lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz dzunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala ramadhana sahrus siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuriz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Amma ba'd. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'ali baiti ajma'in. Amma ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa immadil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi wa rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nah khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, annallaha yaghfir lahu dzunuba wa yarhamu wa darajati fil jannah, nafallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini.
lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya takdimi, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para hujat di lingkungan Masjid Jami Al-Qadar, wabil khusus tentunya yang saya hormati, saya muliakan DKM Masjid Jami Al-Qadar Ustadz Eko beserta seluruh jajaran pengurusnya. Di sini ada Ustadz Amir, ada Ustadz Iwan, ada para asatid yang lain, para hujat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita sudah ada di bulan Ramadan. Dari yang berapa, Tat? Dihitung ya, Tat? Hari berapa, Bu? Sekarang, Bu, udah, Bu? 22. Udah ada di yang ke-22. Kita udah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Biasanya kalau udah hari 10 terakhir ini, 10 hari terakhir ini fase yang sangat krusial. Fase yang sangat krusial, yang sangat menentukan kita dalam menjalani ibadah Ramadan. Fase dimana kebanyakan kita nih justru di 10 hari terakhir ini yang sudah tidak fokus. Banyak yang sudah nggak fokus lagi, nggak konsen lagi, ya kan? Semangatnya udah jauh menurun, mengalami kemajuan nggak, Tat? Oh, maju banget ya, Tat? Maju banget, mengalami kemajuan. Kalau awal Ramadan sampai luar-luar penuh, sekarang menjelang akhir Ramadan mengalami kemajuan. Udah sampai ada 2 baris, 3 baris, Tat? Oh, 3 baris. Alhamdulillah masih ada 3 baris, Pak. Kemajuannya masih dimaklumi. Itulah yang terjadi sama kita. Jadi kebanyakan kita itu semakin akhir justru semakin kendor. Padahal nih Bu ya, padahal yang paling menentukan inilah yang paling akhir. Mengapa? Ya karena Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, kalau paling 10 hari terakhir itu malah kenceng. Jadi Nabi itu mencontohkan kalau 10 hari terakhir itu malah ngegas, dalam bahasa kita tuh ngegas, semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya, semakin intensif banget menjalankan ibadahnya. Tapi dalam hadis Aisyah itu sampai digambarkan, udah berkali-kali saya sampaikan, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha alau. Jadi Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, ini kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan itu Nabi itu syadda mizarahu, sarungnya dikencengin, Tat. Nah, Nabi itu sarungnya dikencengin, tahu nggak maksudnya, Tat? Biar nggak kendor. Sarungnya dikencengin biar nggak kendor, biar nggak ditarik-tarik, nggak gampang ditarik-tarik sama istrinya, Tat. Dikencengin. Itu bahasa kinayahnya begitu. Apa? Ya memang Nabi kalau udah menjelang 10 hari terakhir prek dulu, sementara nggak mendekatin istri dulu. Istrinya juga udah maklum, bukan Nabi kalau 10 hari terakhir begitu. Wa ahya lailahu, malamnya 10 hari terakhir itu dipenuhi dengan wa ahya lailahu, dihidupkan dengan ibadah. Wa iqadha, istrinya dibangunin, kalau yang agak malas-malas dibangunin. Itu Nabi di 10 hari terakhir. Maka nanti kita mengapa demikian, mengapa Nabi itu melakukan seperti itu di 10 hari terakhir juga semakin intensif, semakin kencang ibadahnya, semakin ngegas ibadahnya. Kenapa? Nanti kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Tapi seperti biasa, mari sebelum kita mulai sekali lagi yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah berikan sehat, afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah. Diberikan oleh Allah kita putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala kulinatin solihah fa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, saya dalam ngaji itu setiap ini Fatihahnya 2, Pak. Selalu sebelum mulai, ya mohon maaf, karena kesehatan itulah faktor utama yang sangat penting dalam hidup kita, Bu. Kita punya duit segunung juga, Bu, kalau nggak sehat repot, Bu, ya kan? Duit banyak juga kalau nggak sehat repot. Sekarang kalau kita udah masuk rumah sakit itu duit nggak ada artinya. Maka kita minta selalu kesehatan. Fatihah itu 5 qira'ah. Fatihah itu jangan disepelekan. Mau apa hajat kita itu ya Fatihah itu bisa kita menyampaikan hajat kita. Maka selalu kita mulai dengan surat Fatihah sampai 2 kali. Jadi tadi melanjutkan yang tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi itu kalau 10 hari terakhir malah ngegas, nggak kayak kita. Kalau kita mau, terutama mohon maaf, ibu-ibu pikirannya mesti udah macam-macam nih kalau 10 hari terakhir. Udah dibeliin baju baru belum, Bu, sama suami, Bu? Ada nggak suaminya di sini, Bu? Bilang, Bu, protes, Bu. Jadi udah dibikin kue belum, Bu? Belum, Bu. Udah 10 hari, kurang 8 hari lagi loh. Ke Uber nggak itu? Nggak ke Uber loh, Bu. Nah itu kita itu seperti itu. Kita kebanyakan kita yang suami juga mikirnya begitu. Kalau udah 10 hari terakhir kita udah gak fokus kepada ibadah Ramadan. Rata-rata kita seperti itu. Dan itu umumnya. Padahal kata Nabi justru 10 hari terakhirnya kita sampaikan tadi sangat menentukan ibadah yang kita jalani selama bulan suci Ramadan. Mengapa Nabi begitu intensif, begitu meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Salah satunya adalah ini ya, akan kita bahas pada pagi hari ini, adalah karena di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itulah kemungkinan besar terjadinya apa? Malam Lailatul Qadar. Nah ini mengapa Nabi ngegas? Salah satu alasannya itu, alasannya banyak, karena Nabi itu semakin Ramadan semakin mendekati puncaknya malah semakin ibadahnya semakin kenceng. Bukan banyak sebab, tapi salah satunya adalah karena di 10 hari terakhir inilah terjadi malam Lailatul Qadar. Kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar di 10 hari terakhir inilah berdasarkan riwayat hadis, bahkan hadis-hadis riwayat Nabi, kemungkinan besar di 10 hari terakhir inilah terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi kata Nabi SAW itu kan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah, intiplah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi mulai diintip tuh tanggal 21 kemarin, terus tanggal 23 besok, 25, 27, 29. Kemungkinan besar terjadi di antara malam-malam itu, tapi tidak jaminan. Bisa jadi Lailatul Qadar itu terjadi di awal-awal, bisa jadi terjadi di tengah-tengah, semua adalah rahasia Allah. Tapi kemungkinan besar yang paling banyak terjadi berdasarkan pengalaman para ulama-ulama sering merumuskan, termasuk Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, itu sebagian besar dan hadisnya juga sahih terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar itu adalah merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, khusus hanya kepada Rasulullah dan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Lailatul Qadar itu diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah. Nah ini ada beberapa hal yang menurut beberapa riwayat, ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa Rasulullah dan umat Muhammad Rasulullah itu diberikan nikmat yang luar biasa berupa diberikan malam Lailatul Qadar. Riwayat pertama disebutkan dalam kitab Muwatta karya Imam Malik, disebutkan mengapa sih Lailatul Qadar itu diberikan kepada umat Muhammad. Yang pertama karena sebab ini menurut riwayat dalam kitab Muwatta. Jadi suatu ketika Nabi ini diperlihatkan kepada Nabi, diberitahu bahwa nabi-nabi sebelum beliau, nabi-nabi yang terdahulu dan umatnya itu umurnya sangat panjang. Ini pertama sebab mengapa turun Lailatul Qadar itu. Umurnya sangat panjang. Sebagai gambaran, mohon maaf Bapak Ibu,
Ibu tahu Nabi Adam, pernah dengar Bu ya? Bapak moyang kita itu umurnya berapa Bu? Nabi Adam tahu umurnya berapa? Nggak ada yang tahu. Nabi Adam itu umurnya berapa Pak? Umurnya 950 tahun. Aslinya 1000 Pak. Dikorting 60. Minta kepada Allah yang 60 kasih ke anak cucu saya namanya Nabi Daud, karena Nabi Daud menurut waktu Nabi dalam salah satu kitab itu disebutkan sebenarnya ditakdirkan umurnya cuma 40 tahun. Kemudian karena pas saat diperlihatkan kepada Nabi Adam bahwa nanti salah satu keturunanmu ada yang tadi diperlihatkan waktu itu Nabi Daud belum diciptakan, belum dilahirkan, di Arsy itu dipertunjukkan kepada Nabi Adam, nanti anak cucumu ini kelihatan semua. Ada salah satu nama yang bersinar di situ, cuman ditulis di situ umurnya 40 tahun. Nah, Nabi Adam terus itu siapa ya Allah? Itu anak cucumu nanti, namanya malaikat Jibril yang bilangnya ini anak cucumu namanya Nabi Daud. Itu umurnya nanti jatahnya 40 tahun di dunia. Terus Nabi Adam mau bilang, ya Allah kalau gitu kasih dah umur saya yang 60 buat dia. Nah, dikurangi, dikorting. Akhirnya umur Nabi Adam itu menurut ada riwayat para ulama menyatakan sebenarnya 1000 tahun, tapi karena dikasih kepada Nabi Daud menjadi 940 tahun. Jadi menakjubkan. Terus nomor Nabi Nuh berapa Bu? Ini sekedar pengetahuan aja Bu, biar tahu pagi-pagi kalau cerita-cerita kan nggak terlalu ngantuk. Ya kan? Umur kalau Nabi Nuh ada yang tahu berapa umurnya? Ini panjang banget Nabi Nuh ini Bu. 1700 tahun Pak. Ini disebutkan, ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Dia jadi nabi aja tuh Pak 950 tahun. Jadi nabinya aja tuh. Tapi ya itu Pak, segitu banyak umatnya dapat berapa Tat? Mohon maaf cuma dapat 80 orang Bu. Dalam satu riwayat itu mengatakan umur yang sekian panjang itu dapat umat sekitar 80 orang. Udah umurnya panjang segitu, umatnya cuma dapat Ustadz Teko sudah umurnya berapa udah baru berapa? Ya ini segitu Bu. Umat-umat terdahulu. Terus Nabi Ibrahim umurnya berapa? Umurnya Nabi Ibrahim berapa? 300 tahun. Lawang sunatnya Nabi Ibrahim aja umur 80 tahun loh Bu. Nah kalau kita sunat umur 80 tahun gimana Pak itu? Udah alot banget gak Pak itu Pak? Itu Nabi Ibrahim sunatnya itu umurnya 80 tahun baru sunat itu disebutkan dalam banyak hadis, itu umurnya 80 tahun disebutkan oleh Rasulullah. Nah itu Nabi Ibrahim itu umurnya 300 tahun. Terus putra beliau Nabi Ishak umurnya 180 tahun ya kan? Terus putra cucunya putra Nabi Ishak, Nabi Yakub umurnya sekitar 147 tahun. Putra Nabi Yakub, Nabi Yusuf umurnya 110 tahun. Nah, masih di atas ratusan semua Bapak. Semakin kesini semakin pendek umur manusia, ya kan? Nabi Musa 130 tahun. Nah ini melatar belakang nanti peristiwa turunnya Lailatul Qadar. Jadi begitu Nabi diberitahukan kepada Nabi bahwa umur nabi-nabi yang terdahulu itu demikian panjang, umur umatnya juga demikian panjang, akhirnya Nabi bersedih. Bersedihnya apa? Ya Allah, orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu umurnya panjang ya. Pasti mereka pahalanya lebih panjang ya. Pasti mereka ngumpulin pahalanya lebih banyak daripada saya dan umat saya. Terus bagaimana nasib saya dan umat saya? Gak bisa sebagus mereka dong dalam mengumpulkan pahala. Gak bisa mendapat jaminan lebih baik dong daripada mereka. Itu Nabi sedih. Karena apa? Membayangkan orang zaman dulu ya begitu Bu. Kalau masalah kebaikan baru ngiri. Gak kayak kita ya. Kalau kita kan beda, yang diiriin beda kalau kita. Nah kalau orang-orang zaman dulu, kalau merasa kehilangan kesempatan mendapatkan kebaikan itu sedih. Nabi sedih. Umat dahulu panjang-panjang begitu. Umat saya, kalau kata Nabi kan amaru umati baina sitina wasabin. Umurnya umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Sementara umat dahulu, umat Nabi Musa itu rata-rata 130, berarti setengahnya. Maka sedih Nabi Muhammad. Aduh, nanti umatku ini paling belakang untuk masuk surga, pahalanya paling sedikit. Nah itu Nabi sedih. Akhirnya apa? Karena kejadian itu kemudian turunlah wahyu dari Allah surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul
Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kamu gak usah sedih Muhammad, sekarang dah kamu saya kasih yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kamu ibadah tuh di malam itu pahalanya sama seperti 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan pahalanya 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bapak Ibu? Hitung dah, berapa 1000 bulan itu? Ada 83 tahun 4 bulan loh, bayangin. Makanya bayangin gini, kalau kita pas ibadah di malam itu maka kita mendapat pahala sebanyak itu. 83 tahun 4 bulan. Nah, kalau kita bayangin ini umur kita, misalkan umur saya, misalkan kita umur 60 nih, misalkan kita umur 60, kita mulai sholat, mulai puasa, kita umur 10 tahun, ya kan? Kita berarti usia kita jalan mulai dari sholat, mulai puasa 50 tahun lamanya. 50 tahun kalau kali 1000 berapa? 50.000 bulan. Kalau dijadikan tahun berapa? Ada menjadi sekitar 4167 tahun. Tuh, udah ngalahin kan? Udah ngalahin umur Nabi Nuh. Itulah makanya dikatakan Lailatul Qadar itu nikmat yang paling besar, salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat yang pertama. Sebabnya mengapa kita dikasih malam Lailatul Qadar itu karena menurut Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya tadi karena Nabi merasa sedih, diperlihatkan, diberitahu umur-umur umat yang terdahulu, umat Nabi yang terdahulu panjang-panjang begitu. Terus sebab yang kedua, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan mengapa Rasulullah kita umat Muhammad itu diberikan malam Lailatul Qadar itu ada karena suatu kejadian. Jadi suatu ketika Nabi ini bercerita kepada para sahabat tentang keutamaan 4 orang nih dari kalangan Bani Israel. Jadi 4 orang di kalangan Bani Israel ini punya ibadah yang luar biasa, yaitu 4 orang ini adalah Nabi Ayub, terus Nabi Zakaria, Hizkil bin Ajuz, dan Yusa bin Nun. Nah, 4 orang ini orang yang sangat soleh. Dalam sejarahnya 4 orang ini sangat soleh. Jadi dia melakukan ibadah yang tiada henti itu sampai 80 tahun. Ibadah terus, gak pernah maksiat sekejap pun. Ini 4 orang ini disebutkan oleh Nabi seperti itu kepada para sahabat, diceritakan kepada para sahabat. Terus akhirnya apa? Para sahabat itu merasa pingin banget meraih keutamaan seperti 4 orang ini. Tapi ya lagi-lagi mereka sadar diri, sekalian nggak mungkin deh saya. Mereka sedih akhirnya menyadari apa? Karena umur umat Muhammad adalah hanya 60 sampai 70 tahun. Sementara ini nih ibadahnya aja 80 tahun, belum tentu umur kita sampai 80 tahun. Nah, kenapa para sahabat sedih yang mendengar cerita Nabi, kepengen seperti 4 orang itu, tapi sedih umurku paling berapa? Umur paling 60 sampai 70 tahun. Akhirnya sedih. Akhirnya saat itulah turun namanya wahyu tentang surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 tadi. Nah, itu ini sebagai pengantar. Terus yang terakhir ini juga terkait kisah ini. Ada 3 versi yang menyebabkan surat Al-Qadar tentang Lailatul Qadar itu turun. Yang terakhir, yang ketiga adalah Rasulullah juga bercerita nih. Dalam suatu kesempatan gini ngobrol bercerita ke sama para sahabat tentang kisah seorang Nabi Allah dari Bani Israel yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi namanya Al-Ghazi, dia nabi dari kaum Bani Israel yang lahir di Gaza. Al-Ghazi di sini Gaza. Jadi lahir di Gaza Palestina yang sekarang saudara-saudara kita di Gaza Palestina masih dalam keadaan yang memprihatinkan, puasa diserbu, diserang sama Israel lagi. Nah, ini Syam'un Al-Ghazi ini salah satu nabi Bani Israel yang dikaruniai kekuatan yang luar biasa. Nah, Syam'un Al-Ghazi ini Bu yang dalam film-film, dalam cerita-cerita, dalam legenda disebut dengan Samson. Ini sebenarnya yaitu Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi ini punya kekuatan yang luar biasa, dikaruniai kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Kalau di kita mana Benyamin ya, Samson Betawi ya tadi. Samson Betawi. Tapi ini Syam'un Al-Ghazi ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi apa akhirnya kekuatan itu disebutkan, ceritakan oleh Nabi itu memang hilang ya. Karena apa? Karena pengkhianatan dan konspirasi jahat dari istrinya sendiri, Bu. Mohon maaf ini. Istrinya
nggak tahan godaan, Bu. Jadi Samsun Al-Ghazi ini dimusuhi salah satu raja Bani Israel. Tapi karena dia nggak bisa nggak mengalahkan Samsun ini, nggak bisa dikendalikan, dia akhirnya membuat pengumuman. Siapa yang bisa menundukkan, bisa mengalahkan, bisa menyerahkan Samsun Al-Ghazi ini dalam keadaan hidup atau mati, akan diberi hadiah emas, permata, dan berlian yang sangat banyak. Akhirnya pas setelah diumuman gitu, mohon maaf, ya ini namanya godaan manusia, Ibu ya. Kadang kita kan seperti itu. Kalau udah terkait dengan harta benda, kekayaan, kemewahan itu banyak yang nggak kuat. Termasuk ini, Bu. Mohon maaf lagi, istrinya Samsun Al-Ghazi ini, Bu, padahal istri dan tergoda, Bu. Suatu saat itu ditanya, seperti kayak dalam film-film begitu ceritanya. Kalau film Samson pernah lihat nggak, Bu? Kelemahan Samson apa, Bu, katanya, Bu? Dalam kisah itu dikatakan seperti itu, bahwa suatu ketika itu Samsun Al-Ghazi ditanya istrinya, karena cintanya kepada istrinya disampaikan bahwa kelemahan saya adalah kamu ikat dengan rambutmu, aku pasti tidak punya kekuatan lagi. Tapi itu bukan dengan rambut Samson kalau dalam cerita ini, disampaikan dengan rambut istrinya, akhirnya dipotong misalnya buat ngikat Samsun pas tidur. Akhirnya itu kejadian Samson atau Sam'un ini kehilangan kekuatannya. Tapi di saat itulah kemudian ditangkap, dihadapkan kepada raja tadi, disiksa dia, matanya sampai buta. Nah pada saat itulah disiksa ini, dalam keterpurukannya inilah Sam'un Al-Ghazi ini berdoa kepada Allah agar kekuatannya dikembalikan oleh Allah. Kemudian alhamdulillah, karena doanya orang soleh, orang baik, dikembalikan kekuatannya oleh Allah, hingga kemudian dengan kekuatannya itu dia meruntuhkan seluruh istana kerajaan itu. Istrinya sama raja, pasukannya meninggal semua dalam itu. Setelah itulah singkat cerita, dia bersumpah kepada Allah sebagai wujud syukur kepada Allah dikeluarkan kekuatannya. Dia bersumpah kepada Allah bahwa dia akan membela kebenaran, dia akan berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan berturut-turut pada siang harinya, dan malam harinya dia akan selalu menjalankan ibadah malam kepada Allah berturut-turut selama 1000 bulan. Ini luar biasa. Dia menepati sumpahnya itu, Bu. Selama 1000 bulan Samsun ini berjihad di jalan kebenaran, membela orang-orang yang tertindas, membela memusuhi penguasa-penguasa yang zalim, dan malam harinya dia beribadah. Inilah keutamaan Samsun. Namun dengar cerita itu nih, para sahabat lagi-lagi tadi terpukau, kagum, kepingin punya keutamaan seperti Samsun Al-Ghazi, pengen seperti itu, tapi lagi-lagi sadar diri. Umurnya berapa sih? Umur umat Muhammad paling berapa sih? Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedih lagi, ingat memang kesempatannya tidak seperti, tapi kemudian turunlah ayat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 untuk menegaskan bahwa kamu Rasulullah dan umat Muhammad Rasulullah mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala yang sebesar yang dimiliki oleh Samsun Al-Ghazi. Bahkan lebih dari itu, andai asalkan kamu beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya ini, Bu, mari kita cari nih malam Lailatul Qadar nanti. Nah inilah malam Lailatul Qadar. Jadi berdasarkan riwayat yang paling sahih itu, yaitu terjadi di tanggal-tanggal yang ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Maka itu Nabi ketika malam 10 hari terakhir, ya tadi kita sampaikan, semakin giat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mengapa Allah, kita bahas sedikit, mengapa Allah tidak menentukan, tidak ditentukan saja, dijelaskan saja kapan malam Lailatul Qadar itu? Mengapa Allah, apakah pasti malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan? Tidak ada yang tahu pasti, hanya Allah yang tahu, Bu. Itu hanya ancer-ancernya saja. Kebanyakan terjadi malam Lailatul Qadar itu hanya terjadinya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tapi itu bukan kepastian. Bisa jadi loh, Bu, malam Lailatul Qadar itu terjadi justru di tanggal 1 Ramadan. Bisa jadi di tanggal 3 Ramadan. Bisa terjadi di tanggal 5 Ramadan. Bisa terjadi, mungkin terjadi di tanggal 7 Ramadan, bisa terjadi tanggal 9 Ramadan, di pertengahan Ramadan, 15, 17, 19, bisa terjadi di tanggal-tanggal itu. Nah, mengapa Allah merahasiakan? Nggak ditentukan saja dari awal. Ditentukan nih, biasa kayak hari Jumat, ketahuan jelas, ya kan?
Nah, Lailatul Qadar ini mengapa oleh Allah diumpetin, disimpan, dirahasiakan? Mengapa? Tidak dijelaskan saja, tidak ditentukan tanggal sekian Ramadan Lailatul Qadar. Nah, kalau kita peringatan kenapa namanya malam nuzulul Quran? Ya memang pas waktu turunnya Al-Quran 17 Ramadan pertama kali itu memang pas malam Lailatul Qadar, kejadiannya tanggal 17 Ramadan. Tapi yang enggak patokan itu terus tanggal 17 Ramadan itu terus malam Lailatul Qadar. Allah yang menentukan. Namanya juga Lailatul Qadar, Allah yang menentukan. Jadi enggak tanggal 17 kita peringati nuzul Quran itu selamanya malam Lailatul Qadar, enggak, berpindah-pindah. Allah yang menentukan, karena Allah menginginkan siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itulah orang-orang yang memang punya kesungguhan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Jadi itu malam Lailatul Qadar selalu berubah. Lalu mengapa rahasianya Allah menyembunyikan, tidak menyebutkan, tidak menentukan dari awal tanggal segini malam Lailatul Qadar? Apa rahasianya? Nah, itu Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu memang mempunyai maksud-maksud tertentu. Jadi seperti segala sesuatu di dunia ini tidak Allah jelaskan secara nyata. Memang Allah punya kehendak ingin menyampaikan hikmah yang besar kepada orang yang mendapatkannya, sebagaimana bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak Allah nyatakan secara jelas. Ada sesuatu di dunia ini yang tidak Allah tentukan secara pasti. Misalkan sebagai contoh, Allah itu tidak menentukan secara pasti, tidak memberitahu kepada orang tentang diterimanya ibadah. Nih, misalkan saya kasih contoh, seandainya ibadah itu yang kita lakukan, Allah terus ngasih tahu kita, ibadahmu udah saya terima. Kira-kira masih semangat ngerjain nggak? Masih semangat nggak? Udah ibadahmu udah saya terima tanggal sekian, bulan sekian. Setelah tanggal itu kira-kira masih semangat lagi nggak beribadah? Masih semangat lagi nggak? Kalau Allah ngasih tahu kita tentang ibadah kita, ibadahmu yang tanggal sekian, bulan sekian saya terima, udah saya terima ibadahmu. Kira-kira masih semangat nggak? Atau terkait misalkan doa, kita udah ditentukan, doa kita udah dikasih tahu oleh Allah, doamu sudah saya terima. Permintaanmu yang dulu itu kamu minta dikasih sehat, kamu minta cita-citamu kamu masuk surga, sudah saya terima. Bapak masih semangat lagi nggak berdoa? Masih berdoa dengan doa yang sama nggak? Masih nggak? Kalau udah dikasih tahu Allah nih, doamu yang kemarin udah saya kasih, sudah saya terima, santai aja. Doamu udah saya kabulkan. Kira-kira masih semangat nggak kita berdoa kepada Allah? Nah itu. Terus contoh lagi, kematian kita. Ini termasuk ini. Mengapa sih kematian kita itu tidak dikasih tahu oleh Allah? Ketika kita dikasih tahu kematian kita, misalkan Ustaz Eko, tanggal 7 November misalkan, waktunya ente pulang, saya panggil ente. Nah itu kalau Ustaz Eko dikasih tahu begitu, kematiannya tanggal 7 November misalkan, apa yang terjadi? Nah, ada dua kemungkinan ya kan? Sholatnya semakin bagus, terus yang kedua semangat hidupnya, ya kan? Orang kalau tahu mau mati bagaimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama semakin bagus, semakin khusyuk apa untuk mencari bekal. Terus yang kedua apa? Semangat hidupnya menjadi mau ngapain, males mau kerja. Ngapain kerja? Tanggal 7 November saya udah nggak ada. Apa yang diperjuangkan, iya kan? Ya itu termasuk rahasia Lailatul Qadar ini nggak dikasih tahu sama Allah, seperti halnya rahasia kematian gak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, agar kita itu tetap nanti di ujung ini di ujung ungkapannya ini Syekh Fakhrur Razi mengatakan, mengapa Lailatul Qadar itu tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya? Tujuannya apa? Agar liyu'azzimu jami'a layali Ramadan. Ini kata Imam Fakhrur Razi ya, bukan kata saya. Agar seluruh umat beriman, seluruh orang-orang Islam senantiasa mengagungkan seluruh Ramadan dengan ibadah, dengan amal-amal kebajikan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sama kalau kita udah diketahui nanti Lailatul Qadar tanggal 29 Ramadan, ya kita ibadahnya
tanggal 29 Ramadan doang. Kalau dikasih tahu nanti Lailatul Qadar tanggal 25 Ramadan ditentukan setiap tahun, dikasih tahu ya nanti ibadahnya tanggal 25 Ramadan doang. Mengapa? Inilah rahasia. Ya karena masa kita mau dikasih Allah sesuatu yang hebat, caranya gampang banget ditentukan harinya, ini kan nggak asik ya kan, nggak ada perjuangan. Sesuatu yang kita peroleh tak percuma itu cuma-cuma tanpa ada perjuangan, ya nggak terasa nikmat. Nah inilah nanti apa yang membuat Allah merahasiakan mengapa Lailatul Qadar ini tidak ditentukan dari awal, tidak ditentukan tanggalnya, tidak ditentukan harinya. Kalau dalam bahasa orang ngajar hanya dikasih kisi-kisinya doang tak. Kita tamir ya, gambarannya kira-kira Lailatul Qadar terjadi ini nih di hari yang ganjil, tapi nggak ditentukan sama Allah. Mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, Allah yang tahu. Tidak dikasih tahu, Nabi pun tidak dikasih tahu. Hanya di kebanyakan memang terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tapi sekali lagi mohon maaf, itu bukan jaminan. Tidak pasti di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Makanya kita dari awal Ramadan harus ngegas. Dari awal Ramadan kita harus istiqomah. Dari awal Ramadan kita, maka tadi kita sampaikan. Ya itu sayangnya ya tadi lagi-lagi kita kan. Kalau udah ya namanya kita seperti kita sampaikan, kadang-kadang kita itu kan seperti gitu ya. Kadang-kadang kita mohon maaf, kadang-kadang kita itu seperti anak kecil yang minta mainan. Tahu nggak Bu, Bapak Ibu? Anak kecil yang minta mainan gimana Bapak Ibu? Berisik nggak Bapak Ibu? Ngerengek terus kan, ngerajuk mulu ya. Karena kecil kalau minta mainan ya begitu kan, berisik. Kalau belum dikasih, lihat bapaknya lagi santai ngudut di depan rumah, disamperin kan, Pak mana Pak mainannya Pak? Teman-teman saya udah main tuh Pak, belum dikasih begitu terus. Bapaknya mau berangkat kerja digandolin Pak, mana Pak mainannya? Kok saya belum dikasih, ini teman-teman udah main. Ya begitu namanya anak kecil. Anak kecil itu seperti itu ya kan, bapaknya pulang kerja belum duduk, belum makan, belum apa, disamperin lagi, Pak mana Pak mainan. Pokoknya berisik, namanya anak kecil minta mainan. Itulah seperti kita kadang-kadang Bu, sifat kita tuh seperti itu. Ingat ya Bu ya, 3 bulan yang lalu tuh ketika Rajab masuk, doa ibu apa kepada Allah? Doa bapak apa kepada Allah? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa Allah, pertemukan saya dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Berkailah saya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, pertemukanlah saya dengan bulan suci Ramadan. Ini Bu, kita dipertemukan lagi-lagi nikmat Allah loh Bu. Kita dipertemukan bulan suci Ramadan ini karena ketemu Ramadan itu nikmat tersendiri, nikmat yang sangat besar. Jadi ada kisah juga nih dalam hadis yang masyhur. Hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Dalam salah satu hadisnya disebutkan bahwa dulu, ini sedikit saya sampaikan, ini waktunya juga udah mepet banget. Dulu, biar ini kita semangat di 10 hari yang terakhir. Dulu pada waktu masa Nabi itu ada 2 orang sahabat karib. Pada masa Nabi itu ada 2 orang sahabat karib. Ya kalau sekarang sebutannya apa ya, ibu-ibu itu best friend, bestie, soulmate, macam-macam lah Bu ya sebutannya. Ini 2 orang sahabat karib pada masa Nabi. Dari kecil memang kompak, sahabat kental ini. Dari Bani atau dari kabilah Bali. Bali ya, bukan Bali kita Pak, tapi Bali yang di Arab Saudi, dari kabilah Bali. Ya, ini 2 orang ini sahabat baik, sahabat kental ini selalu berdua bersama-sama. Akhirnya ketika mendengar dakwah Nabi, 2 orang dari kabilah Bali, 2 orang sohib ini, 2 orang besti sahabat Bali ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menyatakan keislamannya. Namanya teman kan kadang-kadang gitu. Apa aja ya namanya berdua terus, sampai nih masuk Islam juga berdua nih. Oh, 2 orang sahabatan ini, seorang sahabat dari Bani Bali ini, kabilah Bali ini masuk Islam berdua. Akhirnya apa? Setelah masuk Islam ini, mereka Islamnya memang luar biasa. Begitu masuk Islam, Islamnya Islam beneran Pak. Nggak kayak Islam kita Pak. Kalau kita Islam banyak kan KTP Pak ya. Islamnya doang sebutannya di KTP, tapi namanya ini nggak ada semangat. Nah orang-orang 2 ini beda. Ketika masuk Islam ini kemudian menjadi seorang Muslim yang taat, yang punya semangat jihad yang luar biasa. Terutama yang salah satunya nih, sebutlah yang pertama, laki-laki yang pertama ini begitu ada panggilan jihad tanpa dikomando siap berangkat. Ini yang pertama ini, yang namanya ini dari kabilah Bali. Nah akhirnya apa? Allah mentakdirkan lain 2 orang ini, mohon maaf. 2 orang ini ditakdirkan oleh Allah beda. Sama-sama mau Islamnya bareng, sahabatan kental, tapi takdirnya berbeda. Yang pertama ini punya semangat jihad yang tinggi dan selalu meminta kepada Allah, selalu minta agar mati dalam keadaan syahid.
Akhirnya apa? Dalam satu pertempuran benar kejadian. Yang pertama ini ditakdirkan oleh Allah mati syahid, tetapi yang kedua tidak ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan sapi, dia justru ditakdirkan oleh Allah menang dalam peperangan, bawa harta rampasan perang yang banyak. Dia dapat duit banyak, rampasan perang yang banyak. Tapi kemudian dia baru meninggal kemudian 1 tahun setelah meninggalnya temannya yang pertama tadi yang mati syahid. Ini justru meninggalnya setahun setelah itu karena sakit biasa, bukan karena mati syahid. Nah kemudian diceritakan, yang menceritakan hadisnya namanya Thalqah bin Ubaidillah, riwayat Thalqah bin Ubaidillah. Thalqah bin Ubaidillah itu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10 sahabat Nabi diantaranya dijamin masuk surga, itu namanya Thalqah bin Ubaidillah. Nah setelah 2 laki-laki sahabat bestian ini meninggal dunia, malamnya gak beberapa lama kemudian Thalqah bin Ubaidillah itu mimpi. Thalqah bin Ubaidillah itu mimpi. Dalam mimpinya tiba-tiba Thalqah bin Ubaidillah itu merasa dirinya dan orang-orang itu sedang berada di pintu surga, depan pintu surga. Antri mau masuk surga. Jadi orang banyak di situ antri, ada Thalqah bin Ubaidillah. Thalqah bin Ubaidillah pas saat itu merasa melihat 2 orang dari kabilah Bali tadi, yang satu meninggal karena mati syahid, yang satu meninggal karena sakit biasa, 1 tahun setelah meninggalnya yang pertama yang mati syahid. Dalam mimpinya itu dia dan yang lain sedang menunggu giliran masuk surga. Tapi kemudian apa yang dipanggil pertama, kemudian ada suara dari dalam langit, di dalam pintu surga ada suara panggilan, Fulan bin Fulan silahkan masuk surga, sudah waktunya engkau masuk surga, sambil disebut namanya, dipanggil yang masuk surga, yang punya giliran masuk surga. Ternyata di antara yang dikenal oleh Thalqah bin Ubaidillah itu, yang dipanggil duluan masuk surga bukan yang tadi mati syahid, Bapak Ibu, tapi malah yang kedua, yang mati dalam keadaan biasa, bukan mati syahid tapi mati dalam keadaan yang sakit tadi. Thalqah bingung dong dalam hati, kok ini kok bisa sih? Kalau orang mati syahid kan jaminannya surga, udah pasti jaminannya surga, harusnya dia dipanggil duluan. Kok ini enggak? Kok malah yang kedua duluan? Padahal dia enggak mati syahid. Thalqah bingung, masih batin itu. Enggak lama kemudian terdengar panggilan lagi, Fulan bin Fulan, silakan masuk surga, waktunya ente masuk surga. Baru ternyata disebut nama yang kedua, laki-laki yang tadi masuk surga. Nah, dia justru belakangan dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Nah, Said ya, kemudian Thalqah bin Ubaidillah setelah duanya itu masuk, mau ikut masuk surga juga, di-stop sama malaikat. Ente duluan, jangan duluan. Ente belum waktunya masuk surga. Dia kan belum mati, lagi mimpi. Ente belum waktunya masuk surga. Kenapa? Dia bangun gelagapan karena peristiwanya dalam mimpi itu seperti nyata banget. Akhirnya apa? Dia menceritakan mimpinya itu kepada para sahabat yang lain. Akhirnya menjadi polemik. Wah, mimpi. Dia kan cerita, tahu nggak? Ingat nggak kalian laki-laki dari kabilah Bali yang dulu itu yang masuk Islam barengan ke hadapan Nabi? Kok dia yang satu mati syahid, yang lain enggak? Tapi kok yang masuk surga malah yang enggak loh? Yang enggak mati syahid laki-laki yang kedua lah. Karena cerita itu berkembang dalam masyarakat, menjadi polemik. Wah, itu para sahabat yang lain ada yang menyalahkan Thalqah. Ah, nggak bener itu mimpi kamu kali, kamu mau tidur nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, nggak berdoa kali mimpimu, jadi mimpimu nggak gitu kantor, nggak bener mimpimu itu. Ada yang protes begitu, sahabat yang lain. Tapi akhirnya apa? Karena dari polemik akhirnya menghadap Nabi. Singkat cerita menghadap Nabi. Akhirnya apa kata Nabi? Min ayyi dzalika ta'jabun, ditanya apa yang membuat kalian heran mengapa laki-laki yang pertama itu masuk, yang kedua masuk surga, tapi yang pertama yang saya justru enggak. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi. Bukankah akhirnya ditegesin oleh Nabi? Bukankah laki-laki yang kedua itu punya waktu hidup lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki yang pertama? Justru ditanya oleh Nabi ketika mereka itu protes, kok laki-laki yang kedua yang masuk surga duluan ya Rasul? Kemudian Nabi balik bertanya, bukankah laki-laki yang kedua itu mempunyai waktu hidup lebih panjang dibandingkan dengan yang pertama? Dia hidup setahun lebih lama. Terus ditanya lagi, betul ya Rasulullah, para sahabat menjawab. Terus Nabi tanya lagi, bukankah lelaki yang kedua itu sebelum meninggal dia sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan? Betul ya Nabi. Bukankah
ketika bertemu bulan suci Ramadan, laki-laki yang kedua itu mengerjakan puasa Ramadan, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Benar ya Nabi, laki-laki itu sebelum meninggal memang ketemu Ramadan, puasanya bagus, ibadahnya bagus, amalnya bagus. Nah, Nabi kemudian menegaskan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Itulah yang membedakan dua laki-laki. Yang satu memang mati syahid, yang kedua memang tidak mati syahid, tetapi yang kedua dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia mengerjakan puasa Ramadan, dia menjalankan ibadah-ibadah Ramadan, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar bahkan dibandingkan dengan pahala mati syahid. Itulah nikmat terbesar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kita manfaatkan, masih ada 8 hari ke depan, kita manfaatkan, jangan kendor ya Bu ya, kendor-kendor dikit nggak apa, tapi ya dikencengin lagi Bu ya. Ya ini kita mumpung masih ada waktu 8 hari, kita manfaatkan waktu 8 hari ini dengan sebaik-baiknya. Ya jangan sampai kita udah kenceng di awal malah terakhir kedodoran, kita rugi. Di penghujung kita malah kebobolan. Ini yang bahaya. Kita istiqomah dari awal dari akhir, insya Allah seperti kita sampaikan Lailatul Qadar tadi, kita tidak perlu mencari malam Lailatul Qadar. Andai kata kita dari awal sampai akhir Ramadan kita istiqomah, nggak usah nyari Pak kita Lailatul Qadar. Kalau kita dari awal sampai akhir kita istiqomah, insya Allah dengan sendirinya Lailatul Qadar kita dapatkan. Kalau kita istiqomah dari awal sampai akhir, nggak perlu kita mengintai di kapan terjadi Lailatul Qadar, karena pasti Lailatul Qadar yang akan menghampiri kita. Maka itulah pentingnya kita sampaikan. Makanya mumpung masih ada 8 hari, yang 22 hari ke depan anggaplah memang kita belum tahu ilmunya. Sekarang kita sudah tahu ilmunya. Untuk Ramadan ke depan mudah-mudahan kita dari awal sampai akhir kita kenceng, kita siapkan fisik dan mental kita, karena ibadah Ramadan ini memang membutuhkan perjuangan fisik dan mental. Fisik kita kalau nggak sehat juga menjalani ibadah Ramadan susah. Sama seperti ibadah haji Bapak Ibu, membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Ramadan juga sama, apalagi sebulan penuh puasa. Sebulan berat nggak Bu? Berat apa enteng Bu? Oh berat puasa sebulan. Kita kadang kalau nggak puasa Ramadan, puasa sunnah 2 hari aja udah ini kita kan udah kendor kan, apalagi ini sebulan penuh. Maka perlu persiapan, perlu fisik, perlu mental yang kuat. Nah ini kita ulangi sekali lagi, untuk Ramadan tahun depan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita bisa mempunyai semangat, kita jaga motivasi dan semangat ibadah kita. Insya Allah kalau kita mampu melakukan itu dari awal sampai akhir, nggak perlu kita repot-repot nyari Lailatul Qadar. Insya Allah Lailatul Qadar yang akan menghampiri kita, dan insya Allah kita hitung, jika dari hari itu setiap Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka insya Allah kita mendapatkan pahala yang melebihi tadi pahala yang diperoleh oleh umat Nabi Nuh, oleh umat Nabi Musa, oleh umat Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seterusnya. Inilah salah satu rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, Rasulullah dan umat Muhammad Rasulullah SAW. Barangkali itu yang dapat sampaikan. Ada mau ditanyakan barangkali? Waktunya juga udah siang, nggak ada yang nggak terkait dengan hukum. Misalnya kalau hukum fikih ada yang bertanya, tapi ini kan nggak terkait dengan hukum fikih. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Nggak ada ya? Udah jam 6, mau pada istirahat, ya, mau pada ibadah lagi, tidur. Mau pada ibadah lagi tidur, nanti diganggu tidurnya. Nanti kan ibu-ibu kan harus belanja dulu, nanti buat persiapan ntar sore, ya kan? Mau ibadah lagi. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Mari kita tutup sama dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahumma fiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.